warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniati SPD UNID. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Jambi dengan nomor peserta 201501220363, nomor tinjuk mahasiswa A2G4 21334. Aku bisa belajar dari ilmumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa. Silakan Vanessa, siapkan dan pimpin doanya. Siap. Beri salam. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana si Era, adakah yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Ya, siapa? Binanti izin Majelis Menteri Takbir Baik, ada berarti banyak hari ini yang tidak hadir ya. Semoga teman kita yang sakit bisa lebih cepat sembuhnya dan bisa belajar pada pembelajaran berikutnya Nanda. Bagaimana yang hadir di sini? Kabarnya apakah semuanya sehat? Sehat. Baik, semuanya sehat, tetap bersemangat. Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin ngecek kebersihan yang ada di sekitar kalian. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan kalian taruh pada tempatnya. Kalau tidak, tidak apa-apa. Silakan. Boleh buang Bima. Sekaligus ambil itu juga Bima. Nah, silakan. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah informasikan kepada kalian semua bahwa kalian membawa perlengkapan dan peralatan yang akan kita pergunakan pada pembelajaran hari ini. Apakah anda semua sudah membawanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, silakan diletakkan di atas mejanya. Siapkan alat-alat yang tidak kalian bawa. Silakan mulai. Oke? Baik. Warna, pensil, garis. Oke. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai penerapan fungsi linier. Nah, penerapan fungsi linier, kita masuk bagaimana fungsi linier ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita yang nyata, pada kehidupan realnya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ini, kita kan sudah pernah belajar ya mengenai fungsi linier. Siapa yang masih ingat rumus dari fungsi linier? Angkat tangan. Silakan Anaira. G sama dengan AB AX tambah B. Y sama dengan AX tambah B. Ya, benar sekali. Jadi ini adalah fungsi linier. Rumusnya Y sebagai variabel terikatnya, X variabel bebasnya, A adalah koefisien dari variabel X dan B adalah konstantanya. Jadi kita sudah bahas ini kan. Nah, pada hari ini kita akan bahas penerapannya. Nah, selain ini ada lagi materinya adalah penerapan grafik. Jadi penerapan fungsinya tepatnya adalah penerapan grafik di sini yang ada. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran kita pada kali ini? Ananda akan melalui diskusi kelompok dan penyelidikan, kalian dapat memecahkan masalah konteks
fungsi linier. Pada fungsi linier itu kita bahas tentang apa? Silakan Vanessa. Tentang fungsi linear dan tingkat perubahan atau bisa juga disebut sebagai teknik. Iya, fungsi linier dan tingkat perubahan, atau kita bisa katakan tingkat perubahan di sini adalah kemiringan. Nah, pada kehidupan nyata contohnya adalah saat kalian menaiki atau menuruni tangga, ya kan? Kalian terasa nggak kalau pada saat menaiki tangga itu terlalu capek? Ya. Atau kalau menuruni tangga terasa takut karena terlalu curam. Karena apa? Karena orang yang buat tangganya itu kemiringannya tidak tepat seperti itu. Jadi kita akan berusaha bagaimana di dalam kehidupan kita itu bisa kita terapkan materi-materi yang kita pelajari di sekolah. Nah, selanjutnya ada tujuan, tentunya akan ada indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, di sini Ananda, saya minta kalian akan bisa menggunakan simbol. Kemudian menganalisis informasi dari soal yang akan saya berikan dan menginterpretasi hasil dari analisis tersebut. Seperti itu ya Ananda. Nah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini? Kita akan menggunakan penilaian. Jadi saya akan menilai kalian pada saat diskusi nantinya, kemudian pada saat kalian presentasi, dan terakhir pada saat kalian akan menyelesaikan satu soal yang berhubungan dengan penerapan fungsi linier. Apakah kalian siap? Ya. Ready? Yes, ready. Oke, baik Ananda, kita lanjut ya. Nah, tapi ini saya ingatkan kembali karena tujuan kalian tadi apa? Diskusi dan bekerja sama. Maka kalian akan ada namanya kontrak belajar, kolaborasi, berbagi, peduli, dan aktif. Ini harus ada pada diskusi kalian. Sebelum itu saya akan berikan Ananda LKPD beserta bahan bacaan. Ini akan kalian kerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Coba kalian baca petunjuknya, kemudian strategi apa yang akan kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Nah, saya akan kirim link ini ke grup. Kalian kan saya minta bawa handphonenya ya. Dan tidak bawa boleh nanti nonton videonya di sini. Yang bawa silakan nonton lewat HP-nya sendiri. Yang tidak boleh nonton di sini ya. Bisa? Oke, baik, saya berikan dulu ya. Dari perpustakaan melalui jalan yang sama menggunakan sepeda. Dan yang punya HP Keduanya boleh berangkat silakan pada waktu yang buka sama. linknya. Misalkan jalan yang mereka tempuh dari stasiun adalah yang dari Tasik-Malaya sendiri, maka dapat digambarkan seperti ini. Kita berjalan dari stasiun menuju perpustakaan dan Julio menggunakan sepeda dari perpustakaan menuju stasiun. Ketika digambarkan dalam bidang kartesius, maka stasiun berada pada titik 0 dan perpustakaan berada di titik Y sampai dengan 2000. Kemudian karena kita berjalan dari stasiun menuju perpustakaan, maka perpustakaan ini. Kemudian Julio dari perpustakaan. Waktu yang diperlukan adalah 30 menit, jadi V-nya adalah 2000 per 30 sama dengan 60 km per menit. Julio sampai di stasiun, berapa meter jarak di kanan stasiun, kita hanya perlu menarik garis dari kita. Kemudian kita tarik lagi garis dari info ada di antara 1200 dan 1400, maka untuk Y-nya itu dari ketika. Baik Ananda. Nah, ini kita sudah ketahui bahwasanya permasalahannya adalah dua orang teman yang akan bertemu di sebuah stasiun, mulai dari perpustakaan yang satu mulai dari stadion ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan fungsi linier yang berhubungan dengan
dikirimkan ke dalam grup WhatsApp kalian masing-masing. Permasalahan kalian sesungguhnya adalah kata lanjut. Nah, di sini soal yang ada di dalam LKPD kalian itu, sekolah Hengki akan membuat kumpulan karangan. Mereka mencari informasi harga cetak pada 3 kantong percetakan. Kemudian lagi akan ditampilkan tabel. Nah, dalam LKPD itu akan ada tabel dan ada grafik di sini yang menjadi pertanyaan, percetakan mana yang lebih murah jika ingin mencetak 46 buku. Jadi ini akan dicari oleh kalian di dalam diskusi kelompok kalian masing-masing. Paham sampai di sini? Paham. Oke, baik, silakan bekerja dari sekarang. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa Kerjanya. aku tahu Kita menggunakan alat peraga ini ya. Oke, saya buat nama kelompoknya ya. Sudah ya. Baik. Silakan baca sesungguhnya dulu dalam LKPD itu ya. Kita akan menggunakan ini papan koordinat yang sudah kalian biasa gunakan untuk menentukan grafiknya nanti. Silakan. Kita menggunakan papan koordinat sebagai alat bantu kalian membuat grafiknya ya nanti ya. Oke. Ini ayo, penting. Bedakan dengan warna benangnya saja. Silakan disuntik. Ada kendala di sini? Bisa? Bisa diselesaikan? Oke, baik, lanjutkan ya. Yang ditanya? Sudah? Sudah, Rasel? Sudah ya? Sudah? Oke, baik. Nah, sekarang langkah kerja selanjutnya apa? Kalian menentukan, oke, masukkan ke dalam ini ya. Oke, silakan buat titik untuk menjawab pertanyaan pertama. Silakan. Yang ditanya yang pertama kamu boleh buatkan langsung aplikasikan ke papan koordinatnya, boleh. Pakai twin bag kemarin bawa kan? Nah, ya silakan. Nanti buat percetakan A pakai benang apa, boleh di sini nanti ya. Benangnya mana? Nah, taruh aja dulu. Nah, ini dia. Ini. Wait, fit. Nah, mana alatnya? Yang pertama apa jawabannya? Yang pertama kan diminta berapa jumlah apanya kan? Jumlah banyak itu kan? Tulisnya di sini boleh selain di LKPD biar nanti bacanya biar kamu bisa nonton. Ini kalau dijelasin ini. Satu, dua, tiga, ketemu ya. Siap. Oke, silakan kelompok desa. Sudah kan? Sebentar lagi. Oke.
Kira-kira kelompok mana yang akan tampil lebih dahulu? Baik. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok tim Vanessa, maju ke depan. Ucap salam dulu ya, perkenalkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky. Perkenalkan nama saya Kapita Miskin. Perkenalkan nama saya Vanessa Negobu. Perkenalkan nama saya Dimardiansa. Berapa harga cetak buku yang sama untuk percetakan B dan C? Kami akan menjawab dari soal tersebut. Yang warna hijau adalah percetakan kantor A, yang warna hitam adalah percetakan kantor B, dan yang warna merah adalah percetakan kantor C. Yang ditanya adalah berapa harga dari percetakan kantor B dan kantor C. Di sini bisa kita lihat perpotongan antara B dan C ada di titik 50,400.000. Jadi dengan jumlah buku 50 akan dapat harga 400.000 untuk perkantoran B dan C. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan tanggapi. Boleh Aneta. Tanya. Apa saja? Boleh diulangi lagi percetakan buku yang dari mana berasal dari 50,400.000? Boleh diulangi lagi. Dari sini bisa kita lihat perpotongan antara percetakan kantor B dan percetakan kantor C. Ini adalah perpotongannya. Titik 50 adalah titik X dan yang 400.000-nya adalah titik dari yang Y. Nah, dan sini menunjukkan bahwa dengan buku 50 akan menghasilkan harga 400.000 untuk setiap buku. Sudah cukup? Oke, baik. Terus untuk kelompok Vanessa. Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ernest Rita. Perkenalkan nama saya Nairi Nifrita. Perkenalkan nama saya Rita Sri. Perkenalkan nama saya Adrian Romaliano. 2. Serupa dengan pernyataan 1. Berdasarkan grafik, carilah beberapa harga cetak buku dengan banyak buku yang sama antara percetakan A dan percetakan B. Jadi teman-teman, di sini percetakan A adalah warna hijau, percetakan B adalah warna merah, dan percetakan C warna biru. Di sini perpotongan antara Percetakan percetakan buku A dengan A percetakan dengan percetakan B jatuh pada 25 per 250. Oke. Jadi berapa banyak buku? Jadi banyak buku yang banyak buku 25 seharga dengan 250.000 Oke, jadi percetakan A dan B. oke, baik. Silakan ada yang mau menanyakan. Silakan, Vanessa. Silakan Vanessa. kenapa bisa jumlah bukunya 25 sedangkan titik perpotongannya lebih dari 25 buku? Apakah itu ada kesalahan dari titik itu sungguh-sungguhnya? Ini tergeser sedikit. Lihat titik potong yang A kenapa terlalu jauh dari 60 dengan yang C. Dia lewat dari garis titik. Oh, tapi dia tepat kayaknya, Vanessa. Nah, dia situ ya. Ya benar ya, sekali ya. Nah, pada saat menentukannya itu, tapi itu pas potong juga lah kata apa. Jadi silakan jawab alasannya. Vanessa. Maaf dari kelompok kami terlendor untuk menaruhnya di sini. Kami kira ini juga bisa. Oh gitu ya, baik. Tapi kamu bisa menentukan belum tepat nggak kalau misalnya jawabannya itu 25 dan 250 Vanessa? Tepat ya, hanya Titik potongnya saja yang bergeser. bergeser sedikit. Oke, tadi titik potongnya saja yang bergeser sedikit ya, karena pada saat menentukan rentang yang akhirnya terlalu ke atas ya, harusnya tepat di situ. Oke, baik, tepuk tangan untuk Vanessa yang sudah bertanya. Silakan ikut saja.
X menggunakan sebuah persamaan. Silakan. Persamaan untuk percetakan A adalah Y 10.000 X. Kemudian Kemudian persamaan untuk percetakan B adalah 600 X ditambah 6.000 X ditambah 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal nomor 4, banyak buku yang akan dicetak oleh sekolah Hengki adalah 46 buku. Jelaskan bagaimana memilih percetakan yang menawarkan harga cetak paling murah untuk 46 buah buku tersebut. boleh yang lainnya mundur biar direkam. Ini ada ke depan 10.000 dikali X, X-nya 46. Jadi hasilnya Y sama dengan 460.000. Dari percetakan B, Y sama dengan 6.000 dikali X ditambah 100.000. Jadi sama dengan 6.000 dikali 46 ditambah 100.000. Hasilnya 376.000. Dari percetakan Y, Y sama dengan 400.000. Jadi di sini yang paling murah adalah yang percetakan B dengan jumlah 376.000. Oke, baik. Jadi percetakan B yang paling murah dari 3 percetakan itu ya. Baik, silakan menanggapi. Ada nggak yang menanggapi? Silakan Ananda. Mengapa percetakan C langsung ada harganya? Mengapa? Percetakan C itu 100.000. Kenapa? Karena Harga percetakan C telah ditentukan bahwa banyak buku kurang dari atau sama dengan 60 sebesar 400.000. ya, jadi nggak bisa dipakai lagi karena Karena percetakan C telah ditentukan bahwa banyak buku kurang dari atau sama dengan 60 sebesar 400.000. oke, bagaimana merah? Baik, silakan untuk Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok terakhir. Baik, Ananda. Nah, kita sudah selesai ya diskusi. Nah, baik, kita sudah selesai diskusi menentukan percetakan mana yang lebih murah jika ingin mencetak sebanyak 46 buku. Nah, ternyata percetakan yang paling murah adalah 376.000 buku jatuh di percetakan B. Nah, tadi ada pertanyaan mengapa kok C itu 400.000 aja ya? Karena di dalam tabel di keterangannya bahwasanya ketika jumlahnya 0 sampai 60 jumlah buku yang dicetak maka dia harus membayar 400.000. Nah, yang diminta di sini adalah 46, makanya harganya langsung 400.000. Baik Ananda, inilah salah satu bentuk penerapan fungsi linear di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tabel dan grafik di sini tentang percetakan mana yang lebih murah. Nah, untuk selanjutnya Ananda, baik selanjutnya ini kita sudah. Nah, ada soal mandiri nanti silakan Ananda tuliskan soal mandiri ini. Itu nah kalian boleh lanjut mengerjakan. Carilah konsumsi bahan bakar selama 1 tahun dari sebuah mobil bermerek B. Kalian boleh jawab ini di kertas berpetaknya. Mulai dari sekarang. Silakan. Kita bisa bersama mengubah dunia.
kita sudah selesai menyelesaikan pembelajaran hari ini. Apa sih kesimpulan yang bisa kalian dapat untuk pembelajaran kita hari ini? Kita membahas mengenai penerapan fungsi linier. Apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan angkat tangan. Vanessa bisa? Apa yang bisa kita dapatkan pembelajaran hari ini mengenai penerapan fungsi linier? Kita bisa menggunakan konsep grafik dalam kehidupan kita sehari-hari. Tepatnya adalah fungsi linier. Jadi kita membahas mengenai percetakan ya, dan ini membahas mengenai bagaimana memilih mobil yang menyajikan bahan bakar yang lebih murah dari dua jenis mobil. Baik, sekarang silakan Ananda kumpulkan soal kita ke depan. Kita akan lanjut refleksi. Baik, kita sudah selesai. Sekarang saatnya refleksi. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar pada pertemuan ini? Ini ada emoticon, boleh kalian sedih, bingung, senang, biasa, senang di post-it ini. Dan kemudian pertanyaan kedua, apakah sudah mengerti semuanya? Jika ada yang belum mengerti, silakan ikuti. Jika tidak, semua buat yang mengerti di sini aja bisa. Baik, silakan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar. Baik, sudah semuanya? Sudah kumpul semua? Sudah. Kita akan akhiri pembelajaran kita. Jadi saya tekankan kembali, kita sudah bahas mengenai penerapan fungsi linier di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya, Ananda boleh baca-baca bukunya. Di buku cetaknya itu kita akan bahas mengenai sifat-sifat dari bangun geometri untuk materi selanjutnya. Dan untuk materi ini, agar Anda bisa lebih memahami apa sih konsep fungsi linier yang bisa diterapkan dalam kehidupan lebih banyak, Anda bisa searching di YouTube mengenai soal-soal yang berhubungan dengan fungsi linier. Sampai di sini paham? Paham. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, silakan Vanessa pimpin kembali, siapkan dan Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa